ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari perkuliahan yang berkesempatan hadir. Ya, alhamdulillah telah memilih Al-Bahjah sebagai untuk mini risetnya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kami ucapkan terima kasih. Ahlan wa sahlan. Ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andika Ramadan, nomor induk mahasiswa 2108 10 11 94. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Novan Ramadhani, nomor induk mahasiswa 2108 10 11 91. Perkenalkan nama saya Rizky Amaluddin Ernoko dengan nomor induk mahasiswa 2108 10 1177. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan sebuah riset observasi mengenai tentang mata kuliah manajemen PAI luar sekolah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saifuddin MAG. Pada saat ini kelompok kami akan mengambil tema manajemen lembaga pendidikan keagamaan Majelis Taklim. Ya, dalam kesempatan kali ini kami bersama Majelis Al-Bahjah yang ada di Masjid Raya Taqwa yang dilaksanakan rutin setiap Senin malam Selasa mengkaji kitab Al-Hikam, yakni karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk teman-teman semua ingin tahu selengkapnya, mari simak video kali ini. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, teman-teman perkuliahan, kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Bahjah, tepatnya di pusatnya, yakni berada di Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melakukan sebuah observasi mini riset yang pada kesempatan kali ini yang alhamdulillah bersama dengan Ustadz Aufan ya, yang Masya Allah alhamdulillah beliau bisa hadir dan berkenan memberikan waktu beserta ilmunya untuk kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, sebelum itu bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga alhamdulillah anak sehat Ustadz. Semoga pada pertemuan kali ini kita bisa menyambung silaturahim ke depannya. Semoga Ustadz Aufan bisa diberikan kesehatan dan alhamdulillah ilmunya manfaat akan kami sebarkan nanti kepada teman-teman yang ada di kelas perkuliahan kami tepatnya Ustadz. Sebelumnya kita mau nanya nih Ustadz, mengenai kita kebagian observasi mini riset itu mengenai majelis taklim Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan beserta kelompok saya adalah bagaimana sih pendapat Gus Aufan sendiri, Ustadz Aufan, mengenai majelis taklim itu sendiri Ustadz. Silakan Ustadz, mohon maaf Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Al-Bahjah. Kita ucapkan semoga nanti yang disampaikan juga bermanfaat dan bisa ditelaah oleh teman-teman semua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya, kalau dari fungsi majelis atau apa sih itu majelis, ya lebih bisa dikategorikan seperti itu. Apa sih itu majelis? Kalau secara yang kita ketahui, yang diketahui atau yang dipraktekkan di Al-Bahjah sendiri, ya fungsi daripada majelis taklim itu sendiri adalah bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu saja, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya ada beberapa metode di dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama, salah satunya yaitu majelis taklim. Selain daripada pembelajaran di kelas atau perkuliahan dan lain sebagainya, ya seperti itu. Termasuk pelajaran luar sekolah. Ya. Termasuk luar pelajaran sekolah. Ya. Karena fungsi juga dari majelis taklim itu sendiri adalah menjangkau orang-orang yang tidak ada atau tidak berkesempatan berada di lingkungan persekolahan atau kuliahan. Nah, mungkin seperti itu awalnya. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. Mohon maaf Ustadz. Ini mengenai jenis-jenis majelis taklim itu sendiri. Nah, sebab di Indonesia ini kan beragam itu majelis-majelis taklim yang tersebar di Indonesia. Nah, salah satunya ini Majelis Taklim Buya Yahya yang awal pertamanya itu berdiri majelis taklim, nah kemudian menyebar luas dan berkembang pesat, akhirnya tumbuhlah pondok pesantren di berbagai daerah. Ini bisa dijelaskan sendiri Ustadz, mohon maaf minta ilmunya untuk mengenai majelis taklim. Fungsi macam-macam jenis majelis taklimnya ya. Terima kasih Ustadz. Maaf. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk dari fungsi atau jenis-jenisnya, jenis-jenis daripada majelis taklim,
itu ada beberapa jenis. Di antaranya salah satu yang kita lihat atau yang kita ikuti daripada majelis kajian Buya Yahya, itu ada yang dimulai dengan majelis khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sekitaran pondok, ya, baik bapak-bapak yang lanjut usia atau yang masih muda dan lain sebagainya. Yang jelas, yang pertama diantaranya adalah untuk majelis bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sekitar ini. Kemudian ada beberapa juga majelis ilmu yang dibikin atau dibuat oleh Buya, itu yang mencakup atau mengajak di dalam majelis itu siapa, yaitu khusus untuk remaja-remaja, seperti yang direncanakan Buya setiap sebelum 14 Februari. Misal seperti contoh untuk mengantisipasi atau mengantisipasi bagaimana anak-anak muda itu agar terhindar daripada hari Valentine. Betul. Tanggal 14 Februari. Itu biasanya Buya ngadain majelis khusus untuk muda-mudi di Semarang kalau nggak salah. Ya, itu khusus untuk anak muda-mudi supaya apa? Supaya bisa mengantisipasi agar tidak terlibat atau ikut serta di dalam perayaan hari Valentine contohnya. Kemudian remaja, ya udah tadi. Dan majelis taklim campuran. Nah, majelis taklim campuran itu yang biasa kita ikutin setiap hari Sabtu pagi dan hari Ahad pagi. Itu termasuk dalam kategori campuran. Karena di situ terdapat bapak-bapak juga ada, ibu-ibu, remaja dan anak-anak sekalian juga ada. Nah, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya tentang fungsi majelis taklim. Gimana Ustadz fungsi dari majelis taklim itu sendiri? Baiklah, di antara fungsi-fungsi majelis taklim yang kita ketahui atau yang sebagaimana kita pelajarin daripada Buya Yahya langsung sendiri, di antara fungsi majelis taklim itu ada beberapa fungsi. Salah satunya di antara fungsi-fungsi tersebut adalah berfungsi sebagai peningkatan keagamaan. Yang jelas itu fungsi utamanya itu meningkatkan keagamaan masyarakat yang ada baik di sekitaran pondok atau yang berada di luar pondok, karena fungsi majelis tersebut juga kita kembangkan dari bukan hanya sekedar orang yang hadir, tapi juga orang yang ada di selain di tempat ini, itu mereka juga bisa mengikuti kajiannya. Ya, fungsi keagamaan itu meningkatkan meningkatkan ubudiyah atau amaliyah mereka yang sesuai dengan syariat Islam, atau menjaga akidah mereka agar tidak terjerumus atau tidak terganggu dengan paham yang salah. Kemudian dari fungsi sosial, dari segi fungsi sosial, fungsi daripada majelis taklim itu sendiri adalah menjaga atau menjaga kerukunan, juga termasuk dari fungsi sosial majelis itu sendiri, menjaga kerukunan antara umat, ya, antara umat beragama, terutama antara umat masyarakat Islam yang ada di Cirebon khususnya. Itu. Kemudian ada juga fungsi ekonomi, ya, meningkatkan ekonomi salah satunya dengan diadakannya majelis taklim setiap Ahad pagi atau Sabtu pagi, itu meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sini terkhususnya. Kita lihat tadi ada yang berjualan di sekitaran pondok, ya, ada yang buka usaha di sekitar pondok, dan juga mungkin dengan sebab adanya majelis taklim di sini itu memberikan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum di sini. Ya, jadi walaupun mereka berada di luar jualan dan lain sebagainya, membuka usaha, mereka tetap mendengarkan majelis taklim. Kenapa? Karena metode yang digunakan Buya adalah sebisa mungkin kita yang menjangkau masyarakat tersebut, bukan masyarakat yang menjangkau kepada kita. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, selanjutnya kita sedang bersama Ustadz Sulaiman. Masya Allah, luar biasa. Dan Alhamdulillah Ustadz Sulaiman sendiri berkenan hadir dan berkenan memberikan ilmunya. Semoga Ustadz Sulaiman sendiri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya manfaat dunia dan akhirat, dan kita bisa mengambil ibroh, mengambil kebaikan dari beliau. Terima kasih Ustadz sebelumnya atas waktunya dan atas bincang-bincangnya di sini pada kesempatan kali ini. Nah, di sini Al Fakir ingin bertanya Ustadz mengenai tadi yang sudah disampaikan beberapa yang lalu, maka pada poin intinya menanyakan manajemen pembelajaran Ustadz. Dalam manajemen pembelajaran di majelis taklim itu sendiri, apa saja yang dikaji dan seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz.
Apa Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi yang berkenaan dengan majelis buya itu, majelis buya kan ada 2 jenisnya. Atau kalau kita cakup semuanya ada 3. Ada yang bersifat majelis buya masuk ke formal, mengajar santri-santri, mengajar, itu ada 1. Yang kedua ada majelis yang sifatnya secara rutinan. Yang secara rutinan ya seperti hari Sabtu, hari Minggu, terus di sana hari malam Selasa, itu rutinan. Ada juga yang bukan rutin, kayak sejenis undangan. Ada undangan, misalnya ada sekarang misalnya nih penyambutan bulan suci Ramadan. Beliau akan ceramah dan temanya di ceramah itu yang mengenai apa yang diminta panitia. Misalnya sekarang diminta untuk mengisi bulan suci Ramadan atau menyambut bulan suci, beliau akan menyebut seperti itu. Atau temanya kesabaran atau keikhlasan, tergantung apa yang mereka minta. Nah, ini untuk kajian buya ini yang di majelis-majelis, khususnya yang di majelis rutin ini, banyak kajian-kajian yang dibawakan oleh Abu ya Hafizahullah di majelis-majelisnya, dan banyak macam-macam fanfal ilmu. Yang pertama adalah ini tauhid dulu ya. Ya, untuk tauhid buya ya sekarang di majelis Sabtu ini, di majelis tadi di majelis Ahad ini beliau mengisi Aqidatul Khamsin dulu. Aqidatul Khamsin ya beliau membaca bukunya sendiri, dibaca terus diterangkan sama beliau. Itu ada namanya Aqidatul Khamsin. Bukunya ada, udah dicetak, dijual di mana-mana. Itu 1. Terus ya terus apa lagi setelah itu? Akhlak. Karena untuk masalah akhlak ini buya mengajar atau mengisi majelisnya di malam Sabtu, ngajar akhlak. Dulunya itu ngajar akhlak ya ayyuhal walad, itu ya pengarangnya Imam Ghazali, ya ayyuhal walad. Dan kemarin itu udah selesai, diganti sama Bidayatul Hidayah. Ini kajian tentang akhlak untuk ya khususnya untuk santri-santri. Dan ini kebanyakan yang hadir di majelis ini adalah santri-santri, karena fokusnya buya di sini untuk ya mengajari santri-santri, dan mungkin di sana juga banyak pemirsa-pemirsa yang menyaksikan acara itu ada. Nah, itu khususnya untuk di malam Sabtu. Ada juga di pagi Jumat. Di pagi Jumat juga beliau mengasih nasihat. Intinya misalnya buya nih sekarang ada di pusat. Nah, semua cabang-cabang Al-Bahjah ini di mana, misalnya di Kuningan, di Indramayu, di Tulung Agung, di mana, di Blitar, mereka menyaksikan semua dengan via Zoom, menyaksikan semua. Buya di situ mengisi akhlak, memotivasi apa segala, itu intinya akhlak di situ. Untuk akhlak. Terus setelah itu untuk masalah fikih. Dan untuk masalah fikih buya juga mengisi kemarin seperti di majelis hari malam Selasa di majelis Al-Hikam di sana. Lupa lagi. Ini yang apa namanya untuk akhlak juga. Akhlak juga beliau ngisi di Cirebon, di At-Taqwa, di situ Al-Hikam. Al-Hikam itu rata-rata isinya akhlak semua. Al-Hikam itu di malam Selasa beliau ngajar, beliau ngisi pengajian jam 8 sampai selesai, sampai jam 9 atau setengah 10 di malam Selasa. Ini hikam ya, isinya kebanyakan akhlak itu. Dan untuk yang sekarang fikih ya, untuk fikih buya juga ngisi sebelum muqaddimah, sebelum buya mengkaji hikam itu, buya biasanya ngasih muqaddimah dulu, dan di sini kita hari hari Minggu di sini beliau ngasih muqaddimahnya adalah muqaddimah tauhid. Nah, di mana di At-Taqwa beliau ngasih muqaddimahnya yaitu fikih praktis. Kemarin itu baru nyampe ke bab jenazah. Di situ ada buku beliau dan bisa dibeli, dijual di mana-mana. Di situ ada fikih praktis untuk fikih. Terus setelah itu untuk kajian tafsir. Nah, untuk kajian tafsir ya alhamdulillah di sini setiap hari Sabtu dan beliau ngajar tafsir dari jam 7 sampai jam 8 atau sampai 8:15 seperti itu. Setelah itu apa lagi hadis. Ya. Untuk masalah hadis tadi berarti hari Minggu ini beliau mengkaji Arba'in Nawawi. Dulunya sebelum Arba'in Nawawi yaitu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini di kitab gede, mungkin bertahun-tahun buya ini baru setelah hatam. Soalnya banyak Riyadhus Shalihin ini hadisnya panjang, sampai berapa mungkin ada di situ sekitar 2000 hadis di situ. Nah, sekarang Arba'in Nawawi ini mungkin cuman berapa bulan lagi insyaallah mau hatam. Dan sekarang ini yang kajian hadis ini di hari Minggu
jam berapa? Jam 7, mulai jam 7 atau setengah 7 sampai selesai, sampai jam 8 lebih sedikit gitu ya, untuk kajian hadis. Nah, kebetulan untuk maaf Ustaz. Untuk kelompok pengetahuan umumnya sendiri yang dilakukan dalam Majelis Buya Yahya sendiri kan di mana Buya Yahya sendiri kan kerap mengundang para ulama-ulama khususnya dari Yaman atau dari luar daerah Indonesia khususnya Ustadz, agar para jamaah itu bisa duduk bersama mengambil kebaikan di dalamnya. Nah, bisa mohon dijelaskan Ustadz untuk mengenai kelompok pengetahuan umum yang berada di Majelis Taklim Buya Yahya ini sendiri. Terima kasih. Nah, untuk masalah ustadz-ustadz yang dari luar negeri ya, misalnya Buya nih memanggil ustadz-ustadz yang dari luar negeri, misal memanggil atau mengundang Syekh Muhammad Jidhi mengundang Syekh Ali Balaidi atau Syekh Ali Kudaimi dari Yaman atau dari mana, dan tahun ini juga insya Allah akan mengundang ustadz-ustadz dari luar. Dan ini ustadz-ustadz yang dipanggil Buya, yang diundang Buya dari luar negeri ini, beliau fokusnya itu mengajar ilmu agama kebanyakan dari mereka. Soalnya kalau pengetahuan umum ini masih sedikit. Soalnya fokusnya yang di sini yang untuk masalah khususnya untuk yang staiba itu sarjana. Nah, itu guru-gurunya dari luar yang difokuskan itu ya guru untuk agama gitu kebanyakannya. Untuk masalah pengetahuan umumnya juga ya ada mungkin dari guru dari luar, dari Pare itu mereka mengajar bahasa Inggris, mereka mengajar bahasa apa lagi ya, bahasa Inggris kebanyakan mereka. Ada juga guru matematika juga banyak. Terus ya, paham Ustaz, paham. Ya. Nah, untuk Buya ini, untuk jadwal Buya, beliau ya macam-macam. Beliau juga masuk ngajar di sarjana satu staiba, kalau kita dipanggil ke staiba. Beliau ngajar dari jam hari Senin Selasa Rabu di situ dari pagi sampai duhur itu. Nah, selebihnya Buya juga ngisi di pengajian rutin seperti hari Sabtu, hari Minggu, malam Selasa juga, itu yang rutinan per minggu. Ada juga rutinan per bulan. Semisal di Tulung Agung beliau ngisi, atau di mana di luar kota banyak. Nah, beliau ngisi. Juga ada Buya kadang sekarang menerima istilahnya undangan-undangan. Seperti kemarin di Tulung Agung itu ada majelis takbir akbar di Tulung Agung, ada di Masjid Al-Mustaqim hari Minggu kemarin. Dan sekarang juga malam ini juga beliau menerima undangan untuk majelis akbar juga di mana itu di Indramayu malam Minggu sekarang juga. Berarti tanggal 5 malam ini. Dan juga untuk kadang juga ngisi Buya, kadang ngisi juga di pesantren dulu. Ngisi di pesantren saya di Cilimus, ngisi ya, ngasih nasihat apa segala ke santri-santri. Mungkin juga Buya akan ngisi juga di Dalwa apa segala. Jadi macam-macam. Buya kalau seandainya ada waktu diundang, beliau kalau seandainya cocok waktunya pas, beliau ngisi. Bisa campuran. Intinya Buya itu ngisi majelis, yang ngajar ya, menerima undangan ya, macam-macam, tergantung kalau waktunya pas diambil semua. Kalau waktunya tidak pas, undangan-undangan mungkin bisa tidak di di lain waktu, mungkin seperti itu. Berarti sudah termanajemen dengan baik ya Ustaz. Iya, sudah untuk seorang Buya sendiri sebagai pendidik. Iya, pendidik. Baik, selanjutnya kita akan menanyakan mengenai manajemen sarana dan prasarana yang biasa digunakan di Majelis Taklim Buya Yahya sendiri nih. Nah, kita akan meminta ilmunya dan meminta pendapatnya serta pengalamannya dari Ustadz Sulaiman. Bagaimana sih cara memanajemen sarana prasarana di dalam Majelis Taklim itu seperti apa Ustadz? Ya, mohon maaf Ustadz penjelasannya Ustadz. Nah, untuk sarana Buya yang dipakai dalam berdakwah atau dalam kajian itu banyak. Yang pertama adalah ya biasa seperti di majelis-majelis. Di majelis-majelis itu rata-rata sekarang udah direkam semua. Intinya ketika Buya misalnya ngajar di sini sampai ngajar di kelas misalnya, itu kadang direkam kadang tidak. Itu kalau yang di kelas. Tapi kalau yang di luar kelas misalnya seperti di majelis Sabtu, di majelis Minggu, hari Minggu, atau di majelis di malam Selasa, itu beliau biasanya ya mimbar. Setelah mimbar di situ ada kamera dan di situ di streamingkan. Itu biasanya situ seperti itu. Jadi pakai streaming satu. Nah, juga Buya itu aktif juga di radio. Ada juga radio. Kadang Buya sering ngisi di radio, ada radio.
radionya radio Al-Bahjah udah banyak, ada di Cirebon, ada di mana di Kuningan dan lain sebagainya banyak. Itu radio. Juga kadang pakai TV, ada juga punya Al-Bahjah ini sekarang punya Al-Bahjah TV, dan Buya juga ngisi di situ di TV. Alhamdulillah ada TV. Jadi ada TV, ada streaming, ada apalagi ada radio, dan ada lagi itu macam-macam gitu. Ada juga karena di YouTube kadang masuk juga di YouTube, ada di TikTok juga masuk, seperti ada di Instagram juga dimasukin situ. Jadi masuk situ. Ya, terima kasih. Ya, baik. Baik ya, terima kasih ya. Jadi bisa diambil kesimpulannya kalau untuk sarana prasarana sendiri bisa digunakan sesuai dengan perkembangan zaman ya Ustadz ya. Sebab sosial media sendiri itu ibaratkan pisau ya Ustadz ya. Kalau misalkan di zaman sekarang kalau misal kita pandai mengolahnya, maka seperti ini ya Ustadz ya, yang bisa kita saksikan. Al-Bahjah memiliki radio, kemudian sarana televisiannya juga maju, dalam artian tim manajemennya pun terstruktur dengan rapi ya Ustadz. Alhamdulillah. Lanjutnya terima kasih Ustadz ya. Mohon maaf berizin bertanya kembali mengenai manajemen pemasukan keuangan dari Majelis Taklim sebesar Buya Yahya ini sendiri itu bersumber dari manakah? Ya Ustadz, baik itu dari infakah, sedekahkah, atau dari semuakah? Nah, kita mohon ilmunya nih Ustadz dari Ustadz Sulaiman yang selaku sebagai Ustadz dan Astati di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Nah, bagaimana sih manajemen keuangan yang diatur Majelis Taklim Al-Bahjah Buya Yahya ini? Ya, terima kasih Ustadz. Nah, bismillah, untuk masalah keuangan, jadi misalnya keuangan Al-Bahjah itu kan banyak macamnya. Nah, yang pertama itu misalnya dari infak dari kotak-kotak amal, di situ ada. Setiap di sini majelis Sabtu Ahad juga ada, di situ disediakan. Itu mungkin ada pemasukan dari situ, satu. Itu yang kedua juga kan Buya sering mengumumkan kalau setelah akhir majelis itu Buya sangat sering mengumumkan. Misalnya nih sekarang ada mau Maulid Muslimah, di situ Buya mengumumkan ini hari Selasa akan ada majelis muslimah, siapa saja yang ingin bergabung, ingin mengeluarkan sedikit rezekinya, boleh ke rekening ini satu. Nah, itu juga termasuk dari pemasukan juga untuk ini khusus untuk Maulid. Untuk santri juga seperti itu, ada program misalnya per orang tua asuh. Untuk anak-anak setaiba ini kan anak-anak kuliah butuh uang banyak apa segala. Nah, Buya membuka rekening di situ, dan ini adalah masuknya untuk anak-anak setaiba juga masuk. Ada untuk juga operasional pondok, pulang pergi kemana apa segala butuh. Nah, Buya juga buka di majelis, siapa yang ingin bantu ini segala boleh di situ masuk. Nah, itu terus juga Buya juga ngambil juga kalau habis ceramah gitu dikasih. Nah, setelah dikasih Buya ngasih ke supir atau ke asistennya untuk biaya bensin, untuk biaya makan di jalan. Nah, itu seperti itu. Juga ada orang-orang juga banyak yang misalnya datang sendiri pengen ngasih tanah, ngewakofkin ini. Setelah itu ada juga yang datang Pak Haji yang orang-orang baik, orang-orang kaya itu pengen ngebangun ini, mengagun pesantren segala, dan seperti itu. Ini itu untuk masalah keuangan ya, alhamdulillah semuanya dari situ, dan tidak ada bantuan dari pemerintah. Buya menolak untuk mengambil dana dari pemerintah, semuanya dari orang-orang ikhlas insyaallah. Masya Allah, ini Ustadz Sulaiman ini baik sekali ya. Dalam artian tadi sudah dijabarkan mengenai pemasukan manajemen keuangan itu secara umum, secara kompleks ya Ustadz ya. Nah, dan alhamdulillah Buya Yahya sendiri dalam artian untuk pemasukannya sendiri semua dari hamba Allah, dan alhamdulillah dan berterima kasih banyak ya Ustadz ya kepada para hamba Allah, para donatur yang senantiasa memberikan donasinya untuk Majelis Taklim ataupun itu perkembangan dakwah Buya Yahya. Semoga semua amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.